Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Cisa Aznura, NIM 0704201065, Prodi Biologi 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Berikut inilah video presentasi saya tentang puisi dan pantun. Yang pertama adalah pengertian puisi dan pantun. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poites yang berarti pembangun, pembentuk, dan pembuat. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Yang kedua adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB, AB. Dan setiap liriknya biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang sangat menarik untuk dipelajari. Pantun adalah suatu genre yang sangat disukai masyarakat Melayu. Menurut Teku Iskandar, naskah asli Perhimpunan Pantun Melaju diterbitkan pada tahun 1877 oleh W. Bruining di Batavia. Yang kedua adalah jenis-jenis puisi dan pantun. Yang pertama ada jenis puisi, yaitu mantra. Mantra adalah penulisan mantra berbentuk bait dengan keberadaan rima yang tidak tertentu. Mantra lebih mengutamakan irama dibandingkan rima. Yang kedua adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri 4 baris yang bersajak AB-AB dan setiap liriknya biasanya terdiri atas 4 kata. Yang ketiga adalah talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 4 hingga 10 baris. Pantun talibun tiap baitnya dibagi menjadi sampiran dan isi. Yang keempat adalah syair, merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Arab. Penulisan syair mengutamakan penggunaan irama dan cerita. Yang kelima adalah gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Yang keenam adalah seloka. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Yang ketujuh adalah nama lain dari seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Yang kedua adalah pantun. Pantun terbagi atas pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai atau prinsip agama. Yang kedua pantun nasihat, yaitu pantun yang menjelaskan sendi kebaikan dana bermasyarakat, kemudian disampaikan melalui peraturan estetika kata. Yang ketiga adalah pantun kasih sayang, yaitu jenis pantun ini banyak digunakan untuk sarana perkenalan, mengungkapkan perasaan, serta pujian dan termasuk pantun muda-mudi. Yang keempat adalah pantun adat istiadat, yaitu pantun ini berisi ungkapan tradisi dari leluhur sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dilupakan. Fungsi pantun adat istiadat merupakan bentuk peraturan atau norma dalam masyarakat. Yang kelima adalah pantun anak. Pantun anak adalah pantun yang isinya khusus atau menceritakan tentang dunia anak-anak, sehingga pemilihan bahasa yang digunakan pun biasanya akan lebih mudah dipahami. Yang keenam adalah pantun jenaka, yaitu salah satu jenis pantun yang sering dijumpai dalam berbagai acara, semisalnya pernikahan adat Betawi.
Dan yang terakhir adalah pantun teka-teki. Pantun ini adalah pantun yang berisikan tebakan atau sebuah teka-teki. Unsur-unsur puisi dan pantun. Yang pertama puisi, unsur intrinsik, yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imaji, adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Yang ketiga, kata konkret merupakan kata yang kemungkinan terjadinya imaji. Yang keempat adalah gaya bahasa atau majas, adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Yang kelima adalah rima atau irama, merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Yang keenam adalah tipografi atau perwajahan, adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Unsur batin puisi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah suatu unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Yang kedua adalah rasa atau feeling. Pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat adalah amanat pada puisi. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama, unsur biografi. Yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Yang kedua adalah unsur nilai dalam puisi, selalu mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga adalah unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi atau situasi sosial saat puisi ini dibuat. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari pantun, yaitu terdiri dari 4 baris dan larik. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Sampiran dan isi merupakan suatuan yang terpisah, memiliki sajak atau rima dengan pola AB, AB, dan A, 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 A. Cara membuat puisi dan pantun. Yang pertama adalah cara membuat puisi, yaitu tentukan tema atau judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Dan yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Yang kedua adalah cara membuat pantun, yaitu tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema, pilihlah tema yang menurut Anda menarik dan sesuai dengan kata hati Anda. Terus buat 2 baris dan isi. Perhatikan suku kata di akhir isi. Buat 2 baris sampiran. Manfaat dari mempelajari puisi dan pantun. Yang pertama adalah puisi. Manfaatnya adalah menumbuhkan kreativitas, berkesempatan mendapatkan penghasilan, bisa bikin karyamu sendiri. Terus belajar berani berkarya dan mengekspresikan karya seni. Manfaat dari pantun yaitu sebagai alat pemelihara bahasa. Pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Baiklah, itu tadi video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.